Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatur Rahman dari kelas TL3A, jurusan Teknik Elektronika, Prodi D3 Teknik Listrik, Politeknik Negeri Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS Manajemen Industri yang berjudul MBO atau Manajemen by Objective. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama. Manajemen by Objective. Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Komponen yang diatur dalam manajemen antara lain adalah yang pertama ada manusia, uang, metode, material, mesin, pasar, dan sebagainya. Komponen-komponen tersebut diatur agar berdaya guna, berhasil guna, terintegrasi, dan terkoordinasi dalam mencapai tujuan. Pengertian manajemen berdasarkan literatur ada 3. Yang pertama, manajemen sebagai suatu proses, manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia, manajemen sebagai ilmu dan sebagai seni. Proses pengaturan komponen-komponen tersebut terdiri dari ada 4. Yang pertama, perencanaan atau plan. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga, pengarahan atau actuating. Yang keempat, pengendalian atau controlling. Selanjutnya, pengertian prinsip manajemen by objective. Pertama kali dipopulerkan oleh Peter Drucker tahun 1954 dalam bukunya yang berjudul The Practice of Management. Dengan tujuan agar perusahaan dapat berjalan dengan baik, harus menetapkan sasaran yang jelas secara terpadu agar tujuannya dapat tercapai secara efektif. Dalam pelaksanaan MBO, harus ada kesepakatan antara karyawan dan pemimpin agar mereka melaksanakan dan memiliki komitmen yang sama, yaitu yang pertama, adanya tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bagian atau bawahan. Yang kedua, perencanaan yang akan dilakukan setiap divisi untuk mendukung tujuan bersama. Yang ketiga, standar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan. Lalu yang terakhir ada prosedur untuk mengevaluasi keberhasilan pencapaian tujuan. Selanjutnya, MBO dilaksanakan berdasarkan asumsi dasar bahwa apa yang terjadi di lapangan belum tentu sesuai dengan apa yang dipahami oleh pimpinan. Pimpinan seringkali lebih berfungsi dalam penetapan kebijakan. Adapun yang bersifat teknis biasanya dilakukan oleh bawahan. Lalu, partisipasi aktif semua pihak dalam organisasi adalah kunci penting keberhasilan pendekatan MBO dalam perencanaan organisasi. Partisipasi aktif dapat memunculkan sebuah pendekatan kelompok kerja efektif, di mana kelompok kerja efektif adalah kelompok yang mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana sehingga hasil yang dicapai dapat memberikan kepuasan kepada kelompok itu sendiri ataupun pihak luar kelompok. Lalu ada 3 faktor efektif suatu unit kerja. Yang pertama ada manusia atau SDM, yang kedua tujuan atau goal atau sasaran, yang ketiga proses pencapaian tujuan. Tujuan karyawan menggunakan smart objective. Spesifik tujuan menunjukkan kepada karyawan mengenai apa yang harus dilakukannya, serta definisi operasional, prosedur pencapaian, dan hasil yang diharapkan organisasi. M atau measurable, tujuan pegawai harus dapat diukur dalam pengertian kuantitatif dan kualitatif. A. Attainable atau tujuan harus dapat dicapai oleh pegawai, tetapi untuk mencapainya harus menimbulkan tantangan bagi pegawai. R. Reasonable, yaitu tujuan harus dapat dicapai dengan sumber daya tersedia. T atau timely, hasil pencapaian tujuan harus tepat dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Proses MBO sebagai perencanaan dan pengawasan atau pengendalian terintegrasi. Yang pertama itu ada pimpinan. Perencanaan bersama, penentuan tujuan, identifikasi masalah, penentuan standar keberhasilan, memilih kegiatan atau tindakan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, pelaksanaan pada setiap pihak atau bagian, melaksanakan tugas kinerja yang terbaik, memberi dukungan, bimbingan, arahan, dan pemberian motivasi kepada bawahan atau pimpinan. Yang ketiga, pengendalian atau evaluasi bersama. Analisa hasil yang dicapai, mendiskusikan akibat hasil dari hasil yang dicapai, membahas dampak, memperbarui siklus MBO. Lalu, langkah-langkah manajemen by objective atau result. Tahap persiapan, yang pertama menyiapkan dokumen yang diperlukan.
peraturan-peraturan tentang tupoksi seorang engineering. Yang kedua, menyiapkan data yang diperlukan, misal data bahan baku yang akan disiapkan. Tahap penyusunan, mengaplikasikan 5W1H. Yang pertama, what, yang apa yang akan dikerjakan. Yang kedua, where atau di mana, dengan pemanfaatan lokasi tempat kegiatan. Yang ketiga, when atau kapan, waktu yang tepat untuk bertindak. Yang keempat, how atau bagaimana kegiatan tersebut akan dikerjakan. Nomor 5, who atau siapa, menentukan siapa sasaran dan siapa orang yang berkompeten. Yang keenam, why atau mengapa, menjawab pertanyaan untuk semua pertanyaan yang dikemukakan. Langkah-langkah manajemen PO, objektif atau result. Tahap pelaksanaan atau implementasi, pengorganisasian, pengarahan, pemberian motivasi kerja, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Tahap pengendalian, monitor, evaluasi, dan penyesuaian. Tahap pengendalian pelaksanaan rencana dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan. Atau yang pertama, koreksi penyesuaian selama pelaksanaan. Yang kedua, rencana menganalisis hasil pemantauan. Tahap evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan penilaian kinerja yang diukur dengan efisiensi, efektivitas, kemanfaatan program, keberlanjutan program atau kegiatan. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.